نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita sebuah nikmat, mendapatkan nabi yang begitu hebat, mendapatkan nabi yang begitu indah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau selama masa berdakwah di Mekah, beliau menyampaikan umat berkaitan dengan tauhid mereka, berkaitan dengan iman mereka, berkaitan dengan i'tiqad yang harus diketahui, yang dipahami oleh setiap umat ketika itu. Maka jadilah hasil yang begitu dahsyat, yang begitu besar, yang akhirnya nanti bisa ditularkan kepada umat-umat setelahnya. Didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah didikan yang terbaik. Tetapi masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah dari Mekah menuju Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pindah di kota Madinah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memiliki sebuah kekuatan yang besar, maka timbullah orang-orang munafik ketika itu. Timbullah sifat nifak yang dimana dahulu di kota Mekah tidak ada kenifakan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika sudah pindah ke kota Madinah, maka terjadilah kenifakan. Terjadilah banyak orang-orang munafik ketika itu yang mensembunyikan diri mereka dari kenifakan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama mereka. Dan akhirnya Rasulullah menghabarkan kepada Hudzaifah bin Yaman. Maka ketika itu Hudzaifah bin Yaman terkenal dengan sahibus sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya rahasianya Rasul. Dari nama-nama orang munafik. Ya maka nanti beberapa sahabat coba bertanya kepada Hudzaifah, apakah dirinya termasuk salah satu yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang munafik. Kemunafikan ini bukan hal yang remeh. Nifak bukan hal yang remeh. Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada orang-orang munafik dan memberikan azab kepada orang munafik dan disandarkan kepada orang-orang kafir, orang musyrikin. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw. Allah Subhanahu wa taala samakan antara orang munafik dengan orang musyrikin. Mereka dua-duanya diazab. Bahkan diperincikan di dalam ayat ini disebutkan laki-laki dan perempuannya. Karena saking kejihnya sifat kemunafikan. Saking kejihnya sifat kemunafikan. Tapi masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah kita bisa terhindar dari kemunafikan? Apakah kita bisa mengklaim diri kita terbebas dari kemunafikan? Menganggap diri kita bebas dari munafik. Saya bukan orang munafik, saya sholat, saya saum, saya zakat, saya haji kemarin. Baru bulan kemarin saya umrah. Saya bukan orang munafik, Ustaz. Saya baca Quran. Saya hafal Al-Quran. Setiap hari saya baca Al-Quran selama minimal 1 juz saya baca. Maka saya terbebas dari kemunafikan. Saya sholat malam, tahajud. Saya sholat duha. Saya tidak pernah terlambat. Apakah bisa terbebas? Yakin dirinya akan terbebas dari kemunafikan? Maka kita lihat bagaimana sahabat Nabi SAW yang lebih mulia daripada diri kita. Ketika itu ada sahabat Nabi SAW yang bernama Hanzalah. Hanzalah radhiyallahu anhu ketika itu merenung, sedih dengan dirinya.
Kemudian Hanzalah merenung, sedih, dan tiba-tiba bertemulah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Hanzalah menceritakan, an Hanzalah Al-Asadi radhiyallahu anhu qala wa kana min kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah termasuk dari penulis wahyunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang kecil, bukan sahabat kecil, bukan sahabat yang fokus kepada dunia, bukan. Kuttab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis wahyunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qal laqiyani Abu Bakrin. Ketika aku sedang sedih, Abu Bakar datang kepadaku. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Karena melihat wajah Hanzalah berubah. "Ada apa engkau wahai Hanzalah?" Maka berkatalah Hanzalah, "Qultu nafaqa Hanzalah." Hanzalah telah melakukan sebuah perbuatan kenifakan. Hanzalah kuttabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah telah berbuat kemunafikan. Maka langsung berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kaget. "Kenapa engkau bisa berkata demikian wahai Hanzalah? Kenapa engkau bisa berkata demikian wahai Hanzalah?" Qultu nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannati hatta ka'anna ra'ya 'ain. Maka beliau menyebutkan ketika aku di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul menyampaikan tentang neraka, tentang surga, maka seolah-olah neraka dan surga ada di depan mataku. Seolah-olah surga dan neraka ada di depan mataku. Kemudian fa idza kharajna min 'indi Rasulillah, ketika kami keluar dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah-rumah kami. Ketika kami pulang, maka Hanzalah berkata apa? Asafnal azwaja wal aulada wad diya'at fanasina katsira. Maka beliau berkata, maka ketika kami pulang, maka istri kami, anak-anak kami dan kesibukan kami membuat kami lupa dengan hal-hal yang tadi barusan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan surga dan neraka. Kita lupa. Kita tidak lagi di depan kami ada neraka, tidak lagi berpikir di depan kami ada surga. Makanya kami berbuatlah hal-hal banyak sia-sia di rumah-rumah kami. Ketika berkata Hanzalah sedemikian, maka lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Maka Abu Bakar langsung berkata, "Fa wallahi inna lanalqa misla hadza." Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, sungguhnya aku juga sama mendapatkan hal seperti itu wahai Hanzalah." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, khairun nasi ba'dal anbiya, manusia terbaik setelah para nabi, merasa dirinya tidak bebas dari kemunafikan. Berkata kepada Hanzalah, saya juga mendapatkan hal yang seperti engkau dapatkan wahai Hanzalah. Maka ketika kita berkata, Ustaz, tapi kita sudah sholat, saya sudah sholat tahajud, tidak lepas saya sholat tahajud, apakah bisa terbebas? Meyakinkan diri kita akan terbebas dari kemunafikan? Maka jawabannya tidak. Kita harus mujahadah, kita harus terus berperang dengan diri kita dari sifat kemunafikan. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang 3 tanda munafik? Kita tahu ayatul munafik salas. Tanda kecilnya adalah 3 perbuatan orang munafik. Kita sering mendengar tentang masalah ucapan dia berdusta. Ketika dia janji dia ingkar. Seperti itu kan ketika dikasih amanah dia tidak amanah. Tapi pernah tidak kita baca riwayat dari Sahih Muslim yang di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika itu menambahkan ayatul munafik salas fa in shama wa shalla wa zama annahu muslim. Abu Hurairah menambahkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa? Ayat munafik ada 3. Walaupun dia sholat dan saum, dan walaupun dia itu adalah orang yang mengaku dirinya muslim. Maka sifat kemunafikan bukan bisa begitu saja hilang dari kita. Oh, kita terbebas dari kemunafikan. Tidak. Kemunafikan adalah berat. Hal yang berat yang ditakuti oleh para sahabat Nabi SAW. Ibnu Abi Layla, seorang tabi'in, mengatakan adrakus salasina minas sahabati Nabi SAW. Aku mendapatkan 30 orang dari sahabat Nabi. Ketika aku bertanya kepada mereka, dan 30 tersebut tidak pernah merasa aman dari kemunafikan. Oh Ustaz, saya ngaji udah 20 tahun. Walaupun sudah 20 tahun.
Walaupun sudah 20 tahun. Para sahabat yang jauh keimanannya, ya para sahabat jauh amalnya lebih baik dan jauh ilmunya lebih tinggi daripada kita, merasakan ketakutan dengan sifat kemunafikan. Kok kita datang pada hari ini merasa aman? Oh, enggak apa-apa, aman kita. Insya Allah yang di sini semua aman dari kemunafikan. Allahu Akbar. Kenapa kita bisa merasa aman dari kemunafikan? Kenapa kita bisa merasa aman dari kemunafikan? Apakah kita sudah demikian lupa? Kita yakin dengan diri kita akan mati dalam keadaan seperti ini? Nah, tidak tahu bagaimana keadaan kita setelahnya. Maka janganlah pernah kita merasa aman dari kemunafikan. Teruslah kita muhasabah diri kita untuk jauh dari sifat kemunafikan dan terus sampai kita meninggal dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam dan Muslim di atas iman dan tauhid yang benar. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah. Setelah kita tahu, janganlah pernah kita merasa aman dari sifat kemunafikan. Walaupun kita menghindarkan 3 tanda kemunafikan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang yang berbicara berdusta tapi kita tidak berdusta. Ketika diberikan amanah kita akan amanah. Ketika kita diberikan sebuah kepercayaan kita akan memberikan kepercayaan tersebut. Memberikan janji kita akan tunaikan janji itu. Ya, itu salah satu menghindar dari kemunafikan. Tapi banyak kemunafikan yang lain. Jangan ketika kita mendengar ayat Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Oh, kita tidak mengingkari amanah, kita melakukan amanah, maka kita aman dari kemunafikan? Jawabannya tidak. Kemunafikan hal yang berat. Asyaddun nas fid din. Orang yang paling kuat di dalam agama. Yang paling mungkin sebagian kita akan berkata orang ini adalah orang sahabat yang paling keras. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pun tidak yakin dirinya terbebas dari kemunafikan. Beliau sampai mendesak Hudzaifah bin Yaman untuk menyebutkan apakah dirinya bagian dari nama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang munafik. Umar meminta. Akhirnya kata kita Hanzalah memberikan isyarat bahwa tidak ada nama engkau. Memberikan isyarat tidak ada nama engkau, wahai Umar. Bayangkan, Umar masih menanya. Takut dirinya terkena dengan hal tersebut. Umar. Maka kita lihat ketika Umar berkata di atas mimbar, Inna akhwafa ma akhafu alaikum munafiqul alim. Beliau berkata, sungguhnya aku takut kepada kalian dari orang-orang munafik yang al-alim, yang berilmu. Dia orang-orang berilmu pun tidak terbebas dari kemunafikan. Oh, karena dia ilmunya banyak terbebas dari munafik? Enggak. Umar berkata, takutnya apa? Munafik alim. Orang munafik yang berilmu. Maka berkata, kaifa yakunul munafiqul alim? Alima. Maka gimana ceritanya wahai Umar, orang munafik berilmu? Seharusnya ketika dia memiliki ilmu, dia terbebas dari munafik. Kenapa engkau bisa berkata sedemikian rupa wahai Umar? Maka akhirnya Umar melanjutkan berkata apa? Yatakallamu bil hikmah wa ya'malu bil jawri aw qala al munkar. Dia berkata dengan hikmah, dengan perkataan yang baik, perkataan yang enak didengar, perkataan yang mudah dipahami. Tapi wa ya'malu bil jawr, dia melakukan sebuah amal kebalikan dari apa yang dikatakan. Dia melakukan amal keburukan. Maka Umar mengatakan ini munafik. Ini munafik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan ketika beliau mengatakan walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq. Berkata munafiqul ma'lum. Apa?
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika itu menyebutkan tentang orang yang tidak hadir dalam sholat berjamaah di masjid di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyebutkan apa? Illa munafiqun ma'lumun nifaq. Orang yang jelas ketahuan munafiknya. Orang yang jelas ketahuan munafiknya. Orang yang tidak sholat. Makanya An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala mengatakan, kafa alaman alan nifaq, maka cukup sebuah tanda bagi orang munafik, kenifakan, an yakuna ar-rajulu jaral masjid la yurahu fih. Maka cukup dikatakan tanda seorang munafik ketika dia tinggal dekat dengan masjid tapi tidak pernah kelihatan di dalam masjid. Tidak kelihatan dalam masjid. Kan banyak di tengah-tengah kita pada hari ini. Banyak di antara kita yang cuma hanya hadir. Cuma sholat Jumat. Hanya sholat Jumat. Atau hanya sholat di sholat maghrib. Tapi mereka melupakan zuhur mereka. Melupakan asar mereka. Melupakan isya mereka. Melupakan subuh mereka. Di dalam masjid. Mereka cuma hanya sholat di maghrib. Ketika di masjidnya. Maka kata Ibrahim An-Nakhai. Maka itu sebuah tanda kemunafikan. Itu sebuah tanda kemunafikan. Maka beginilah para ulama kita. Dari sahabat Nabi SAW sampai kepada a'immah. Semua mereka ketakutan kepada kenifakan. Maka jangan pernah kita merasa diri kita aman dari kenifakan. Lihat ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ditekannya. Ma taqulu fi man la yakhafu ala nafsihi nifaq. Maka ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana menurutmu wahai imam, ada seorang yang merasa aman dirinya dari sifat kemunafikan. Aman dirinya dari sifat kemunafikan. Maka Imam Ahmad malah bertanya balik kepada orang tersebut, "Wa man ya'man 'ala nafsihi nifaq?" Siapa yang bisa merasa aman dari sifat kemunafikan? Siapa yang bisa merasakan keaman dari sifat kemunafikan? Siapa itu? Yang bisa merasa aman dari sifat kemunafikan? Makanya ditambahkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah taala, seorang tabi'in, menyebutkan apa? Ma khaufahu illal mu'min. Barang siapa yang takut dari kemunafikan, dia adalah orang mukmin. Wala amanahu illal munafik, dan tidaklah ada orang yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dialah adalah orang munafik. Maka janganlah pernah diri kita merasa aman dari sifat kemunafikan. Janganlah kita merasa aman ketika kita melakukan sebuah amalan, kita terbebas dari kemunafikan, bebas. Tidak lagi ada sifat munafik dalam diri kita. Kita bukan termasuk orang-orang munafik, maka janganlah merasa demikian. Tapi apa? Rasalah bahwa diri kita tetap takut dengan kemunafikan. Karena kita tidak tahu bagaimana keadaan kita besok. Tidak tahu kita keadaan kita nanti setahun yang akan datang. Dan tidak tahu kita keadaan kita nanti setelah kita menjelang wafat kita. Maka takutlah kita dari sifat kemunafikan. Karena sifat kemunafikan ini adalah penghancur umat kaum muslimin. Penghancur umat. Maka janganlah kita merasa aman dari kemunafikan. Karena itu adalah sebuah penghancur bagi umat kaum muslimin kita pada hari ini. Kita lihat kehancuran kerajaan-kerajaan Islam. Dari Abbasiyah, dari Umayyah, dari Utsmaniyah, dan semuanya. Itu karena adalah orang-orang munafik yang menghancurkan, yang menggerogoti kerajaan tersebut dan kemudian hancur begitu. Maka janganlah kita termasuk orang-orang munafik atau termasuk orang-orang yang merasa aman dari sifat kenifak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kemunafikan sampai kita meninggal dunia. Dan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemunafikan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina was istiqamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.